Nama saya ya, perkenalkan saya Jaima. Kita ketemu lagi di acara Celoteh Ruang Hati. Malam ini kita ditemenin sama Kak Priscila nih. Kak Priscila ngangkat judul temanya cerita hati dari yang Sedang berpulih. belajar pulih, Masya Allah. Rupanya perjalanannya akan menceritakan tentang perjalanan nih. Oke, sebelumnya mungkin sebelum saya lanjut ya, saya sedikit mau infokan ini ke teman-teman. Apa sih komunitas ruang hati itu? Jadi komunitas ruang hati ini adalah satu komunitas kekeluargaan ya, yang bergerak di bidang mental health, juga sebagai support system bagi teman-teman yang punya masalah psikis atau kejiwaan. Tetapi memang di sini bukan sejenis pengobatan ya, cuma di sini adalah satu komunitas yang berbasis kekeluargaan. Jadi di sini memang tempatnya kumpul teman-teman yang mungkin butuh support system dari lingkungan sekitar yang mungkin tidak didapat dari lingkungan sekitar di dekatnya gitu ya. Kita juga punya agenda-agenda kegiatan ya di ruang hati ini. Salah satunya yaitu lab Instagram ini. Lab Instagram ini ada beberapa bagian. Ada yang langsung dari narasumber tentang profesional, narasumber di bidang profesional tentang kejiwaan. Terus ada celoteh ruang hati yang seperti saat ini itu dari sharingnya teman-teman yang udah pernah ikutan di ruang hati gitu ya, ikutan komunitas atau alumni komunitasnya ruang hati. Ada juga kita kegiatan bedah kasus di grup WhatsApp. Ada juga kita kegiatan RPH yang baru-baru ini kita lakuin nih, biasanya 10 sesi via Zoom. Nah ini difasilitatorin langsung sama Dr. Steven sebagai foundernya Ruang Hati. Gitu ya, info sedikit. Kita juga ada sosial medianya Ruang Hati ya, ada YouTube-nya, ada TikTok-nya, salah satunya juga ada Instagram-nya, ada Facebook-nya. Boleh dikepoin. Dan buat teman-teman yang mau ikutan kegiatan-kegiatannya Ruang Hati, mau tahu atau mau tahu nih ada info apa aja sih dari Ruang Hati ini yang terbaru, kita biasanya ada kelas intensif ya. Nah ini juga biasanya 8 kali pertemuan. Kalau dulu kelas intensif itu 8 kali pertemuan, bahas materi-materi Ruang Hati langsung dengan Dr. Steven-nya. Kedua juga kita ada coaching online ya, coaching online yang belakangan pernah kita kerjakan dan ini akan lebih sering nanti ke depannya. Kalau ini lebih singkat daripada kelas intensif. Itu sih ya sekedar informasi dari saya mengenai Ruang Hati. Oke, selanjutnya mungkin kita kenalan langsung nih ya sama Kak Priscila yang malam ini bersedia hadir. Terima kasih banget ya Kak Priscila yang bersedia hadir di Ruang Hati, sharing sama kita. Kita ngobrol santai aja kok Kak Priscila. Kita ngobrol santai. Pengalamannya Kak Priscila yang udah pernah ikut, Kak Priscila ikut ruang praktek hati kemarin ya, kegiatan ruang praktek hati. Nah itu boleh deh sapa-sapa dulu teman-teman sahabat ruang hati nih Kak Priscila. Monggo silahkan Kak Priscila. Baik, selamat malam teman-teman, kakak-kakak yang baik hati, yang banyak membantu saya untuk tidak merasa sendiri. Nah, saya Priscila Sabrina, silakan panggil Priscila boleh, Sabrina boleh. Nah, lalu saya mengenal Ruang Hati langsung ya kayak gini ya. Boleh mengenal ruang. Nih, sebentar sebelum lanjut, Kak Priscila domisili mana nih? Saya domisilinya ada 2 di Cengkareng sama Bogor. Gitu. Cengkareng tempat kerja saya ngekos, tapi sebenarnya rumahnya di Bogor. Sebelum lanjut mungkin saya mau tanya nih, kabarnya Kak Priscila hari ini apa nih? Gimana perasaan? Antusias dan berdebar-debar. Rupanya sudah mempraktekin bagian dari yang kemarin dapat di RPH gitu nggak? Ya. Oke, iya. Boleh deh. Itu ya tadi teman-teman Kak Priscila ini
kita mulai dengarkan ya, mungkin boleh dengarkan sharingnya Kak Priscilla. Mungkin pertama ya mungkin latar belakang kali ya terkait kenal dengan ruang hati gitu ya. Boleh deh Kak Priscilla lanjut. Baik, terima kasih Kakak. Nah, saya kenal ruang hati sebelumnya, saya pasien Dokter Stephen ya, yang memang saya garis besarnya adalah ada trauma dibuang, terbuang, ditinggal. Intinya nggak bisa ditinggal sendirian gitu. Nah, terus akhirnya Dokter Stephen merekomendasikan yaudah kamu coba join di ruang hati untuk kamu tidak merasa sendiri. Dan kebetulan waktu itu saya pas mau rawat inap di Marzuki Mahdi. Nah, di situ kan saya takut banget. Nah, teman-teman kakak-kakak di ruang hati inilah yang akhirnya mau menenangkan saya, menemani saya. Jadi saya benar-benar siap banget untuk yuk kita sembuh lewat inap, siapa takut gitu. Keren kali. Iya. Kemarin ini kan Kak Priscilla ikut kegiatannya Ruang Hati, yaitu RPH ya, Ruang Praktek Hati. Pengalaman apa sih yang Kak Priscilla dapat dari kegiatan itu, atau insight apa yang Kakak dapat dari kegiatan itu? Iya, kan kemarin itu saya bisa dibilang training ya untuk diri saya untuk olah rasa. Olah rasa itu kan seperti kita belajar self compassion. Saya belajar untuk memvalidasi ya sisi saya yang terluka, saya kasihi, jangan diabaikan atau dianggap udahlah kamu sok kuat aja, nggak begitu. Jadi kalau memang ada sisi yang memang nggak terima, marah, kecewa, itu disayang-sayang. Saya belajar di situ. Lalu saya kan punya riwayat serangan panik itu lama kalau udah kena. Nah itu rasanya kayak dicekik ya. Nah akhirnya kemarin itu kan latihan nafas ya, bener-bener saya merasa kemajuan. Jadi pada saat panic attack yang saat ini, saya 2 jam udah bisa rilis, rilis, nafasnya udah baik lagi gitu kan, nggak tremor berkepanjangan atau bahkan sesak napas berkepanjangan lagi gitu. Makanya saya merasa wah keren juga ya ini ya, self compassion itu kan mungkin orang menganggap sederhana, padahal itu latihan yang sangat berguna untuk kita mengasihi diri, terus kita mengakui kalau kita sedih, kita mengakui kita sedang kecewa. Itu perlu proses belajar gitu Kak. Wah iya, enggak, benar. Saya setuju, self compassion itu emang keren. Cuma kadang-kadang gini ya, ini kita kan gini, di dunia nyata hal yang sederhana tapi diabaikan kadang-kadang gitu ya, self compassion kadang suka diabaikan. Itu sih kalau anunya, kadang-kadang mungkin memang tidak semua, kadang-kadang saya ngerasa diabaikan karena memang saya pernah ada di posisi itu juga gitu ya, posisi yang mengenal itu. Mungkin Kak Priscilla juga gitu ngerasainnya ya, ketika mengenal dan sudah mengenal itu, jadi ada insight yang didapat, yaitu Kak Priscilla merasa lebih cepat untuk bisa rilis tentang perasaannya ya. Kak Priscilla tadi bilang tentang divalidasi perasaannya, itu kan memang kayaknya butuh belajar, benar kata Kak Priscilla, butuh belajar ya. Dan itu butuh diri kita punya keberanian untuk belajar gitu kali ya Kak Priscilla. Betul, karena awalnya saya kan mengamati tuh, ini ngapain sih, kan maklum newbie kan. Nah terus ternyata sangat manusiawi teknisnya, tidak memaksa, tapi kita latihannya pelan-pelan ya. Makanya ada 10 kali sesi kan. Mungkin sesi pertama, kedua saya nggak berani untuk mengikuti itu. Tapi pas waktu diperhatikan, saya coba deh berani, kayaknya nggak menyakiti banget gitu kan. Terus iya ternyata bener-bener memeluk hati, memeluk jiwa. Jadi ya udah, ayo kita teruskan gitu. Lanjut gitu ya Kak Priscilla. Jadi ketagihan nggak itu? Iya, jadi semangat latihannya terus gitu. Semangat gitu ya Kak Priscilla, makin merasa
merasa inilah yang dibutuhkan gitu nggak sih Kak Priscilla? Iya. Nah, ada cerita apa sih ini dari insight yang didapat dengan pengalaman realnya di Kak Priscilla ini? Ada cerita, mungkin ada cerita yang begitu menarik gitu ya, yang ingin disampaikan sama teman-teman ketika ini, maksudnya gini, contoh realnya gitu. Ketika ada kejadian apa gitu, jadi Kak Priscilla pakai apa ilmunya ruang hati gitu. Seperti itu. Oke. Apa pertanyaan saya ini, maaf pertanyaan saya kayaknya ini ya, kira-kira dipahami nggak ya? Ya, before after gitu ya. Semuanya gitu ya. Sebenarnya saya ada pengalaman yang menarik pada saat saya sedang kondisi yang tidak baik-baik saja gitu kan. Nah, contohnya contoh nyata adalah pada saat saya sedang menempuh S2 tesis. Saya dalam keadaan duka cita dan saya termasuk korban KDRT dan tidak setia, hingga saya bener kacau 4 bulan saya nggak kerjain itu tesis saya. Nah, terus saya tolong oleh psikiatri juga untuk ayo kamu masih bisa gitu. Tapi itulah butuhnya support system. Support system itu nggak harus datang dari keluarga sendiri, karena saya kan nggak punya keluarga ya. Jadi dibantu sama dosen, dibantu sama psikiatri. Nah, akhirnya saya bisa merampungkan tesis saya cukup 1 bulan saja, terus langsung diuji oleh Bapak Jaksa, nyatakan lulus. Tapi proses itu panjang. Untuk saya jatuh bangun biar bisa relax itu susah sekali. Nah, kembali lagi pada saat saya udah belajar di self compassion ini, latihan napas, latihan validasi, latihan mengakui, nggak memaksa diri untuk memaafkan, pelan-pelan saja, gitu kan. Nah, itu saya benar-benar relax. Contoh, namanya ke mental itu kan nggak selamanya diterima di era sekarang ya, masih perlu perjuangan. Nah, saya ada awalnya kan dicibir-cibir ya. Ya udah, sekarang saya perlu lebih relax aja. Jadi saya bilang, saya nggak suka sama kamu caranya menyakiti hati saya, tapi saya nggak perlu pakai teriak. Saya nggak perlu pakai nada menekan, nggak. Paling saya bilang, ya saya kecewa sama kamu, tapi udah easy going gitu. Sekarang saya lebih enak kayak gitu. Makanya saya bilang, oh jadi nggak terbeban dengan apa ya energi negatif yang terlalu banyak di diri gitu. Keren Kak Priscilla. Jadi memang nggak, sekarang udah lebih kalem gitu ya, kayak gitu ngadepin segala problema gitu ya, konflik-konflik yang hadir gitu ya, ibaratnya konflik yang hadir dari luar, karena di dalamnya Kak Priscilla sudah lebih bisa mengizinkan gitu kali ya, mengizinkan sesuatu yang hadir gitu ya. Dan itu menariknya adalah prosesnya nggak mudah ya Kak Priscilla. Memang nggak mudah. Prosesnya nggak mudah, dan saya pengen ngulik sedikit tuh tentang prosesnya, step-stepnya Kak Priscilla melakukan itu. Apakah langsung ketika satu step, terus step kedua, step ketiga gitu kan? Apakah langsung seperti, atau kadang-kadang kita bisa loncat ke step yang berikutnya atau gimana gitu? Baik. Langkahnya Kak Priscilla gitu. Baik. Tapi saya izinnya Dokter Steven saya bahas di sini karena kan saya tadi bilang ya saya pasiennya Dokter Steven. Jadi saya tipe orangnya detil. Jadi kan ketika waktu Zoom kemarin olah rasa, saya tadi kan bilang pertemuan pertama, pertemuan kedua saya masih melihat, memperhatikan, mengamati. Ini apa sih gitu kan? Nah, ketika itu saya bingung kan, saya belum paham maksudnya apa. Nah, saya bawalah itu materinya ke sesi psikoterapi saya sama Dokter Steven gitu. Jadi itu sangat membantu, dan saya latihannya juga
offline ya, di kesulitannya di mana. Memang garis besarnya itu tadi, kendala saya adalah ketika tersinggung hal yang dibuang, diabaikan, ditolak, itu saya benar-benar berantakan. Nah, akhirnya Dokter Steven bantu saya untuk latihan. Udah kamu sayang-sayang diri kamu, gitu kan. Terus ya udah, akhirnya ini memudahkan. Jadi dengan saya kayak anggap aja kayak private ya. Nah, akhirnya pertemuan ketiga olah rasa, 4, 5, saya baru bisa ngikutin. Oh, gini caranya. Oh, ternyata gampang. Oh, ternyata nggak memaksa. Gitu. Terus kalau misalnya, terus saya suka evaluasi lagi. Kan saya 2 minggu sekali ya. Nah, dokter, bener nggak sih cara saya kayak gini ini? Oh ya bener, gitu kan. Coba lebih rileks lagi. Biasanya beliau bilang gitu. Akhirnya bisa deh sekarang. Oke, akhirnya dipakai terus gitu ya kalau sekiranya. Itu gini, mungkin punya trauma gitu ya. Mungkin ini ya, saya nggak tahu. Ya, mungkin ada bagian dari traumanya Kak Priska. Artinya ketika itu kan nggak bisa dilepaskan ya dari kita, itu bagian dari kita ya. Dan artinya ketika itu kalau dulu mungkin ya tersenggol itu, ke trigger itu lebih kenapanya lebih bagaimana gitu ya. Kalau sekarang mungkin ini saya ambil dari ceritanya Kak Priscilla ya. Kalau sekarang mungkin udah lebih bisa dan nggak begitu kenapa-kenapa. Kalaupun kenapa-kenapa Kak Priscilla udah bisa mengantisipasinya gitu ya. Gitu ya. Yang saya tahu. Karena memang dokter saya kalau dokter Steven kan dokter psikoterapi ya. Nah, kalau dokter yang memang menangani obatnya, dokter Hans itu melihat saya membaik. Bahkan saya suka bercanda, dokter kalau sudah membaik kurangin dong obatnya. Jangan gitu kan, gitu, benar bercanda gitu kan. Terus suka ditanya, kamu psikoterapi bagaimana? Saya jelaskan. Oh, Dokter Steven psikoterapi lembut, manusiawi, tidak memaksa gitu kan. Oh, cocok di kamu ya? Iya, cocok, aku bilang gitu. Dan memang olah rasa kan ada. Nah, saya ceritain dan beliau menarik. Wah, saya lain kali pingin dong ketemu sama Dokter Steven, katanya gitu. Oh ya udah, itu kan ada IG-nya, silakan dihubungi langsung sesama dokter ya. Sedikit promosi jadinya Kak Priscilla ya. Iya. Iya, artinya memang Kak, selain kita ada tahap-tahapan yang memang kita nggak bisa nutupin. Semua kita punya sakit jiwa ya gitu. Kita memang nggak bisa nutupin, punya mental kita punya ada ininya gitu ya. Cuma memang mungkin kalau ada tahap-tahapnya yang memang kita harus peka gitu ya, mana kita butuh profesional gitu ya, mana memang kita bisa ini sendiri gitu. Kalau Kak Priscilla kan memang selain awalnya memang profesional ya, pastinya ke profesional, psikiater sama psikolog gitu ya. Selain itu juga artinya ada mandirinya itu ya, seperti yang ikut coaching, yang ikut RPH ini gitu ya, itu kan bagian ya, karena memang ruang hati itu bukan solusi atau bukan pengganti profesional, cuma memang kita satu komunitas yang mungkin bisa bantu buat kita bisa penyembuhan mandiri gitu ya, menghadapi mandiri, penyembuhan mandiri. Kak Priscilla gini, saya menarik adalah ketika ada nggak Kak Priscilla merasa gini, ketika Kak Priscilla ikut RPH, itu kan bagian dari self compassion adalah menyayangi diri sendiri. Merasa nggak ada perasaan gini? Saya tanya, ada perasaan kita semakin peka sama diri kita, akhirnya kita tahu mana yang oke buat kita, mana yang nggak oke. Itu sih maksud saya. Sampai nggak ya Pak? Gitu Mas. Jadi gini, pas kemajuan saya merasakan self compassion atau olah rasa gitu ya. Nah itu benar banget, kita lebih peka terhadap diri sendiri. Kita tahu hal ini menyenangkan atau enggak. Terus kita cara menyampaikannya nggak perlu lagi dengan cara teriak-teriak. Dulu mungkin saya kalau emosinya teriak,
itu karena saya kesulitan dan saya nggak tahu saya harus bagaimana menyalurkan, meriliskan emosi saya dalam keadaan itu, mungkin marah gitu kan. Sekarang enggak, jadi kayak kemarin kan handphone saya nggak ada kan. Nah, terus ditanya kronologisnya kok bisa hilang gitu segala macam. Terus ditanya, terus kamu marah sama orangnya? Ya enggak lah, ngapain marah, udah kejadian. Nah itu jadi kita lebih legowo juga, tapi nggak ada beban. Nah, tapi juga saya jadi merasakan, oh ternyata setelah kita bisa memvalidasi perasaan kita, emosi kita jadi tahu perasaan orang lain. Jadi ketika orang lain marah-marah, kita nggak marah. Oh iya, sabarlah. Siapa tahu dia bapak dari 2 anak yang barusan lahir kemarin, jadi capek, lelah. Jadi itu si A, dia barusan ngerjain skripsinya mungkin begadang, jadi nggak fokus, jadi kesenggol dikit, marah. Jadi kita lebih tahu memahami. Oh ya udah nggak apa-apa lah, kita bisa kok ngomong sama dia baik-baik. Nanti saat ini nggak waktunya kurang pas gitu. Keren. Keren banget Kak Priscilla, ceritanya, pengalamannya nih. Terus gini sih Kak Priscilla, saya pengen tahu gitu ya, apa sih yang apa ya? Saya pengen ngomong, apa perasaan Kak Priscilla ketika memang ternyata Kak Priscilla gini, ternyata aku bisa ya gitu, aku bisa ya. itu ada perasaan gimana gitu, ternyata aku bisa ya, maksudnya gini, sebelumnya aku gini gitu kan. Kak Priscilla menyadari itu ya, sebelumnya aku gini, ternyata gini, aku bisa ya. Apa sih yang di diri Kak Priscilla rasakan itu, perasaan bagaimana gitu? Jadi ketika saya berhasil memvalidasi, merilis emosi dengan baik, nggak pakai marah boleh, tapi kalau marah-marah jangan. Nah itu saya yuk aku mau misalnya ke minimarket, saya mau beliin es krim. Nah jadi memberikan hadiah walaupun sederhana untuk diri sendiri. Jadi kan masa ya kita kasih hadiah buat orang lain terus, kok diri sendiri lupa kan gitu. Janganlah, yang gimana pun juga yang selalu menemani kita ya adalah diri kita. Woi, jadi apa ya? Jadi lebih itu ya. Jadi menghargai diri kita sendiri gitu ya. Jadi lebih menghargai diri kita, lebih ya itu bagian dari self care jadinya ya. Jadi self love, self care gitu ya Kak Priscilla sama diri sendiri. Iya. Oke nih Kak Priscilla, ada pertanyaan di kolom komentar, izin saya bacain ya. Iya, silakan. Di Kak Kontamirasta. Jadi memvalidasi diri itu bikin emosi tidak meluap keluar ya Kak? Tidak meluap dan lebih bisa tertampung ke diri sendiri, gitu nggak Kak? Itu tuh pertanyaan. Justru memvalidasi itu kita belajar untuk mengakui di emosi kita dulu. Nah, tapi kan kita butuh rilis nih. Nah, rilisnya itu dengan cara yang baik, yang lebih bijaksana. Jadi nggak terpendam sendiri di dalam diri, nanti ngebatin kecewa lagi, sedih sendiri. Contoh, kemarin malam jam 2 pagi saya terima WA dari kawan saya. Nah, dia bilang, kamu kalau tidak menghubungi saya malam ini juga, besok saya nggak ada, kata gitu kan. Nah terus saya jawab, bisa nggak kita ngomongnya besok aja, saya udah capek banget, ngantuk, bye. Udah, terus dia jawab, oh oke, kita diskusi besok. Jadi kan mengalihkan kita tahu di situ bahaya, tapi kita tahu kita lebih peduli sama diri sendiri kan. Oh juga itu kan pasti ada keluarganya yang bakalan ngawasin. Ya udah, jadi balik lagi, memvalidasi dengan rilis itu harus 11-12 menurut saya ya, gitu. Ya, oke. Itu mungkin ya. Ada lagi nih kelanjutannya Kak Priscilla nih artinya. Jadi gini. Jadi katanya Kak Kontamirasta ini, marah boleh, marah-marah nggak boleh. Apa bedanya marah-marah Kak? Kalau marah kan menurut saya ya, marah misalnya kayak misalnya di pekerjaan contoh ya,
Ini contoh doang. Nah, misalnya ada yang mengacak pekerjaan kita. Nah, kita bisa tegur dia dengan tegas. Oke, sampaikan saya nggak suka cara kamu, saya marah sama kamu, kamu harus bertanggung jawab, bisa gitu ya. Itu marah. Kalau marah-marah, nggak jelas juntrungan apa, dia marah-marah. Semuanya kena itu, dilampiasin semua. Nah itu ya jangan. Karena kita nggak tahu ya. Kalau saya punya prinsip harus memanusiakan manusia. Karena kita nggak tahu nih pada saat itu dia sedang menjalani apa, pergumulannya apa, berat hatinya dia apa. Bisa jadi kan dia memendam seperti saya yang sakit bipolar ya. Jadi tampak senyum pada banyak trauma. Nah takutnya dia merasa, oh saya yang disalahin terus sih. Padahal saya kan nggak salah banget, masih bisa masih ditoleransi gitu kan. Khawatirnya nanti dia malah terpuruk, semakin terpuruk mendalam. Itu kan juga sama aja kita jahat sama orang ya, gitu. Jadi intinya kalau intinya yang saya tangkap, kalau marah itu memang ada penyebab jelas, tapi kita kayak yang ngotot gitu ya. Kita tahu kita marah, cuma memang ada penyebab jelas. Kalau marah-marah ini nggak jelas juntrungannya gitu ya, nggak. Mungkin ada mungkin ini kalau yang marah-marah itu aja karena memang ya tadi kata Kak Priscilla, ada perasaannya yang belum liris ya. Mungkin ada perasaannya yang nggak rilis, jadinya ketumpuk. Nah jadinya itu bikin marah-marah nggak jelas ketika itu kesenggol gitu ya, kesenggol dikit. Kalau marah itu kan memang kita ada penyebabnya jelas, tapi kita bisa lebih reaksi kita tuh nggak reaktif ya, reaksinya iya ini saya jangan melihara bom waktu. Kira ya benar-benar jangan melihara bom waktu. Jadi Kak Priscilla mau membamakan segala perasaan-perasaan yang terpendam itu kalau disimpan itu bakal jadi bom waktu gitu. Iya betul. Karena saya pernah ngelakuin itu waktu belum ngerti. Oh gitu. Ada pengalaman apa tuh Kak Priscilla? Momen yang begitu jadinya bikin meledak gitu ya. Ibaratnya ada sesuatu momen yang ternyata itu bikin yang Kak Priscilla bilang tadi, seperti bom waktu yang mungkin nggak, mungkin tidak bisa dikendalikan gitu kali ya gitu. Kayak bom waktu meledak itu kan nggak enak ya. Apalagi kalau misalnya jangankan bom waktu, yang suka bentak-bentak aja, siapa sih orang yang mau dibentak, kan nggak ada. Kan pasti tanya, emang nggak bisa ya bicara baik-baik kan gitu. Betul. Memang ya. Tadi itu lagi-lagi ya perlu belajar dan perlu latihan dan perlu terbiasa gitu ya. Dan perlu keberanian itu tadi saya. Keberanian dan kemauan. Iya betul. Ada pertanyaan lagi nih Kak Priscilla nih. Seru kita ya. Ayo teman-teman yang mau tanya boleh ya. Iya. Ini sangat membantu saya sebetulnya. Gini, ada pertanyaan dari Kak, sebentar ini Kak Ketan, Kak Kandidi. Bagaimana Kakak menangani emosi yang tumbuh? Apa nih? Gimana tuh Kak Priscilla? Bagaimana Kakak menangani emosi yang sedang kambuh? Ya, lebih bisa diulang lagi. Mungkin beliau tidak ikut dari pertama tadi. Mungkin nggak apa-apa sih bicara lagi Kak Priscilla. Nggak apa-apa. Karena kan gini ya, bagaimana menangani emosi yang sedang kambuh. Kalau lagi baru disenggol langsung mau marah nih, mending tahan dulu deh. Tahan dulu ya setengah jam gitu. Baru agak tenangin, bicarakan. Misalnya saya marah sama kamu, tapi kalau saya nadanya agak tegas dan muka saya muka juteknya tuh kelihatan. Terus saya nggak suka sama kamu ya, kamu ngeberantakin tugas saya. Terus ini gimana tanggung jawabnya gitu.
Nah, tapi jangan pakai nada tinggi. Nah, gitu. Karena kan nggak semua orang yakin, nggak ada yang mau dibentak. Nah, itu. Nah, tapi kalau habis itu dirilis lagi. Dirilis misalnya udah sama-sama cooling down. Kalau saya habis marah-marah, saya pasti akan minta maaf ke teman sejawat saya. Misalnya, Miss, tadi saya marah ya, saya minta maaf ya. Gitu. Tapi saya harap kita bisa bekerja sama lebih baik lagi gitu. Gitu. Jadi kalau yang saya ini mungkin lebih ke bagaimana menangani emosi yang sedang kambuh ya. Mungkin lebih ke seperti Kak Priscilla bilang, kasih jeda sama diri sendiri dulu gitu ya. Iya, jeda Kasih kata Dr. Stephen. Nah, buat emosinya kita itu mengungkapkan gitu, baru kita act on keluar gitu ya. Kalau tadi Kak Priscilla gitu, jadi memang kembali ke diri dulu gitu ya, yang seperti tadi Kak Priscilla bilang, tahan dulu itu kan seperti ngasih jeda sama diri sendiri, ngasih itu emosinya mau kemana gitu kan, mau diluapkan, mau diakuin gitu kan, mau diakuin ya lagi emosi. Setelahnya act on keluar ya itu ngomong baik-baik sama rekan gitu ya, rekan-rekannya gitu. Jadi caranya memang mungkin bagaimana mengatasi emosi yang sedang kambuh. Kalau menurut Kak Priscilla tadi ya kasih jeda sama diri kita sendiri. Dulu itu temenin rasa marahnya, misalnya masa emosinya lagi sedih. Kan emosi kan banyak nih Kak Priscilla, lagi senang. Senang tuh dari emosi ya, emosi senang atau lagi emosi yang lagi, kalau di sini kan konotasinya ke emosi yang kurang, emosi negatif gitu ya. Iya, marah. Seperti pertanyaannya konotasinya ke emosi yang lebih negatif gitu. Ya itu, keren sih, kasih jeda ya. Poinnya kasih jeda sama diri sendiri gitu ya Kak Priscilla ya. Ya itu bagian dari self compassion mungkin ya, bagian dari. Iya. Olah rasa lagi. Olah rasa lagi benar. Berkali-kali Kak Priscilla mention olah rasa, karena memang ini saya balik lagi, karena memang RPH kita kemarin itu adalah temanya olah rasa, menemukan pulau dalam diri gitu ya. Iya, betul. Ya, artinya ya kita menemukan sesuatu dalam diri kita dari olah rasa itu. Yang seperti Kak Priscilla mention tadi, yaitu kita lebih peka ya, kita lebih peka sama diri kita, sama perasaan kita gitu. Gitu kali ya. Iya, dan peka sama orang lain juga. Jangan bentak-bentak gitu. Ya, itu ya, menarik Kak Priscilla. Ketika kita memang sudah kasih jeda sama diri kita itu, yang Kak Priscilla bilang, akhirnya kita act on ke lain pun lebih ada empati, yang memang empatinya kita tahu kita nggak mau dong digituin gitu ya. Jadinya betul. Akhirnya kita juga nggak ngegituin gitu, karena memang kita sudah, seperti Kak Priscilla bilang tadi, sudah apa, ke kitanya dulu sudah rilis gitu perasaannya. Jadi akhirnya orang lain lebih bisa ya, lebih apa ya lebih tenang, ya bisa terkontrol, bisa melihat, lebih balik lagi kalau bahasanya saya lebih peka gitu. Ya benar, sama, itu sama. Itu. Ya, gitu. Menarik gitu. Teman-teman ada yang mau nanya lagi? Ada nanya lagi nih ya kan? Ada nanya ramai. Ayo ramaikan pertanyaannya di kolom komentar. Iya, silakan. Kita siap 24 jam ke salah ya. Jadi gini, gimana Kak rasanya setelah bisa menyayangi diri sendiri? Gimana tuh rasanya? Senang dan berikan hadiah. Karena saya kan ini ya, bahasa cintanya senang memberi ya. Nah, berikanlah sesuatu buat menyenangkan hati kita gitu. Karena saya jujur, saya suka sisi anak-anak saya suka bilang, kamu jahat sama aku, kamu biarkan aku menderita, nah itu kan. Nah itu harus disayang-sayang dan dikasih hadiah. Karena saya suka es krim, saya beri es krim gitu.
Oh gitu. Oh jadi saya ketika ada sisi anak-anaknya inner child ya gitu ya, inner child Kak Priscilla yang kadang-kadang masih nuntut gitu ya. Betul. Itu adalah bagian dari diri kita ya, kalau kita akuin itu bagian Iya. dari ya, itu kan mungkin yang sebelum-sebelumnya tidak terpenuhin sekarang lagi ngerongrong gitu ya. Nah ketika Iya. ngerongrong gitu karena Kak Priscilla udah Tantrum. tantrum ya. Oh ya, ketika udah tahu gitu, Kak Priscilla udah tahu harus ngapain sama si bagian inner child-nya ini ya, yang lagi ngerongrong gitu kan. Ya mungkin Iya. dengan emosi yang sedang kambuh tadi gitu ya Kak Priscilla. Mungkin kalau kita kaitkan Iya. dengan, karena inner child itu akan mempengaruhi emosinya kita ya. Iya nggak sih? Saya nggak tahu nih Kak. Cuma yang saya rasa Iya. kadang ada bagian dari inner child kita yang ternyata mempengaruhi emosinya kita gitu, dan Mm-mm. Iya. itu mungkin dari emosi yang sedang kamu tadi gitu ya. Dan kadang, bukan kadang sih ya, Sering. jika itu kesentil gitu ya, bagian itu kesentil Ya. itu kan udah bikin kacau gitu ya, kadang-kadang Iya. bisa jadi bikin kacau gitu, bikin kita kenapa-kenapa gitu, diakuin aja sih gitu. Iya. Ya karena sampai saat ini pun kadang-kadang masih ada bagian itu, karena memang itu adalah bagian dari diri kita gitu ya, bagian trauma itu kan adalah, itulah kita gitu kan. Nah itu mungkin ya, dan metodenya ya apa yang kita lakukan di ruang hati itu ya itu self care, self love ya. Kalau Kak Priscilla keren ngasih gift ke dirinya ya, perlu Iya. dipilih. Iya. Iya, contoh saya kalau setiap saya psikoterapi dengan Dokter Steven, kan di ruang praktek beliau ada boneka kan. Saya itu suka boneka. Terus saya bilang, dokter saya boleh nggak mangku bonekanya? Oh iya boleh gitu kan. Jadi tahu. Tadi kalau udah saya kepulangin lagi gitu kan. Tapi Dokter Steven tahu. Oh ternyata balik lagi karena saya nggak mau sendiri ya. Jadi saya anggap saya ditemenin sama boneka gitu. Jadi jadinya merasa lebih tenang gitu. Itu nggak sih? Iya. Nggak ada yang bisa juga seperti itu ya. Saya baru tahu sih kalau ternyata support system tidak dari makhluk hidup aja. Iya. Nih, kayak sekarang nih saya ditemenin siapa? Ditemenin Tanda kan? Jadi memang saya jadi penasaran, memang perasaannya itu rasa lebih tenang ketika ada itu gitu Kak Priscilla, atau gimana dong? Iya, rasa saya gak sendiri. Gitu. Saya masih memang harus berlatih untuk, yuk kamu bisa menerima kakakmu sendiri. Nah itu saya masih bertahap gitu. Dan itu perlu proses panjang memang ya Kak Priscilla. Iya. Nah itu untuk melepaskan, artinya gini, melepaskan sesuatu yang memang kita sudah rasa nyaman gitu ya. Kita mau ambil sesuatu lagi yang memang lebih buat kita nyaman nantinya gitu ya. Cuma memang nggak gampang sih kalau saya ngerasain, karena kan Kak Priscilla terbiasa, asalnya dari terbiasa sendiri gitu ya, merasa sendiri gini. Terus ada objek yang mungkin lain pada orang sekitar itu, merasa dia dalam menemani kita gitu kan. Terus ketika kita harus kembali ke realnya kita kan, kita butuh orang-orang yang real gitu yang untuk support. Perlu terbiasa dan perlu latihan itu ya. Apa perpindahannya itu ya Kak Priscilla? Rasanya campur-campur ini. Iya betul. Itu makanya saya seneng banget bawa boneka kemana-mana gitu. Di ruang kerja saya juga ada boneka, di rumah saya juga banyak boneka. Iya karena saya nggak mau, jujur ya, saya kan sering kena duka mendalam ya, kangen mama papa. Nah itu kalau sendiri itu kayak berat sekali kan. Ya udah saya mensiasati dengan boneka, jadi saya nggak merasa sendiri gitu. Jadi merasa ada yang nemenin aja, ada yang hadir. Iya. Jadi kalau sekarang udah malah bisa lebih nemenin diri sendiri gitu ya Priscilla. Iya.
Iya, saya suka pas sebelum tidur pasti saya suka tanya ke diri sendiri sekarang, baik sisi yang inner child sama yang sisi remaja, sisi dewasa. Saya tanya gimana hari ini, kamu menderita nggak, kamu sedih nggak gitu. Jadi ketika saya nggak mau bawa masalah sedih itu tidur, nggak mau. Jadi saya ingin biar oh ya udah masalah selesai sekarang gitu kan, kita bereskan sendiri dengan diri sendiri gitu kan. Jadi besok kita hadapi lagi lebih semangat gitu. Iya, keren sih, keren agaknya kan. Mungkin sama diri sendiri gitu ya. Ini kadang-kadang jarang sih yang dilakukan gitu ya, menanyakan cuma sekedar nanyain apa kabar aku hari ini gitu ya. Iya. Kita lebih sering nanya itu ke orang lain gitu ya. Apa kabar kamu hari ini gitu kan, saya seperti apa kabar kamu hari ini, tapi kita lupa kadang-kadang nanyain sama diri sendiri gitu ya. Dan ini adalah bagian dari, dan compassion memang bagian dari kita menyayangi diri kita sih sebenarnya gitu ya. Iya. Berarti aku lulus ya. Berarti aku lulus ya rasanya. Ya, tapi lagi-lagi memang karena memang ini adalah belajar ya. Lagi-lagi itu kan terbiasa karena kita latihan gitu ya. Sama kalau kita minum obat kan sehari 3 kali gitu kalau dari dokter ya. Itu kan karena seringnya minum obat, dan meskipun itu akhirnya sakit itu kan bisa terobatin gitu ya. Sama dengan mungkin seringnya kita latihan menyayangi diri gitu ya Kak Priscila. Iya. Memang apa yang mungkin bagian-bagian yang luka di diri kita akan bisa, lukanya mungkin nggak hilang gitu ya Kak Priscila. Lukanya nggak hilang, salahnya nggak hilang. Cuma kitanya yang membesar gitu kali ya. kitanya yang bertumbuh ya. Jiwa kita. Iya, kenapa? Lebih bisa ngadepin realita gitu kali ya. Iya, karena kan gini ya, kita kan nggak bisa ngatur orang lain ya ke kita ya. Nah, jadi kalau orang lain itu ngapa-ngapain kita yang buat kita marah, sedih, kecewa, pokok perasaannya nggak enak, ya kita yang ngatur diri kita. Ya oke, kecewa, ya tapi itu ya jangan lama-lama kalau bisa. Terus kalau bisa ya jangan ngambil keputusan di saat marah atau sedih, karena itu pasti biasanya banyak salahnya gitu. Jadi tenangin diri dulu. Jadi memang kasih ruangan buat diri kita dulu gitu ya. Tidak. Kasih ruangan buat si emosi itu ya. Kan kalau kata dokter Stephen kan kasih jeda. Ya, betul. Kasih jeda. Apapun yang hadir gitu ya ya cukup dirasakan, diizinkan dia hadir gitu, diakuin kalau lagi apa gitu kali ya. Iya. Cuma sekedar tarik nafas kalau gitu kan. Kalau marah banget ya pergi dulu kemana gitu, kita balik lagi. Iya betul. Wow, seru nih obrolan kita malam ini Kak Priscila. Iya. Mungkin ada lagi yang ingin Kak Priscila ceritakan nih dari pengalaman-pengalamannya Kak Priscila gitu, terkait insight yang didapat selain tadi itu bisa lebih kontrol emosinya gitu ya. Selain itu mungkin ada insight-insight lain yang didapat dari acara RPH kemarin yang Kak Priscila ikutin gitu. Iya, itu bener-bener ya kita latihan itu nggak mudah. Kalau jatuh lagi ya nggak apa-apa, jangan menyesali diri, pasti kita bisa kok bangkit lagi. Walaupun misalnya terseok-seok ya nggak apa-apa. Kalau butuh bantuan minta tolong, jangan self diagnose ya gitu kan. Kalau memang butuh pertolongan psikolog atau psikolog klinis atau psikiatri, ya jangan segan untuk temuin, minta tolong gitu sih. Yang karena kalau olah rasa cuma sekedar dibaca tapi tidak mau praktek, tidak berani coba, saya rasa akan butuh waktu lebih lama untuk dia mau mencoba
Hmm, artinya ya, yang saya tangkap ya, selain apa ya, yang selain kita mau belajar itu memang butuh dari diri kita sendiri, bisa mengakuin kalau kita butuh untuk belajar ini, uh, kita butuh nih ke psikiater gitu ya, kita butuh bimbingan maksudnya psikolog gitu. Jadi bukan bukan menolak, artinya bukan menolak, kalau bukan menolak keadaan gitu ya Kak. Bantuan tuh ya Kak. Jadi memang kita butuh keberanian untuk mengakui dulu. Kita tidak mengakui kan kalau kita memang butuh, jiwa kita lagi tidak baik-baik saja gitu. Jadi kita lagi nggak baik-baik aja dengan hal yang mungkin hadir gitu kan. Itu kan sih mengakui dulu kalau kita memang lagi nggak baik-baik aja, itu kan kadang-kadang nggak mau ngaku. Kita suka nolak tuh. Enggak, aku baik-baik aja, padahal kita lagi nggak baik-baik aja. Benar. Kan nggak baik-baik aja itu ya nggak apa-apa gitu kan ya. Iya, nggak apa-apa. Nggak baik-baik aja juga nggak apa-apa kok gitu. Nanti kita yuk mungkin butuh support system atau temennya atau keluarganya atau hanya sekedar boneka, yuk pasti bisa kok. Mulai lagi dari awal, satu langkah. Terus kalau memang harus mundur ya mundur aja, nggak apa-apa. Kita maju lagi pelan-pelan. Yang penting kan kita gerak, pasti nyampe kok ke tujuan yang kita inginkan. Gitu. Saya keinget tadi nih Kak, Priscilla mention bisa meraih S2 ketika padahal kondisinya lagi nggak baik-baik aja gitu ya. Oh sih buat saya gitu, kondisinya nggak baik-baik aja tapi bisa meraih S2 1 bulan tesisnya oke langsung gitu kan. Keren banget sih, nggak kebayang, saya nggak keren banget. Kalau yang saya tangkap ini ya, ada hal yang itu banget gitu ya, tapi ternyata Kak Priscilla bisa survive gitu. Itu kan luar biasa bisa survive gitu ya. Nah saat itu memang Kak Priscilla lagi dalam pengobatan atau gimana? Atau memang baru awal pengobatan atau memang sudah baru awal gitu. Bisa cerita sedikit Kak Priscilla? Iya, baru awal pengobatan psikiatri. Karena waktu mama meninggal, saya itu nggak bisa nangis. Nah di situ saya tahu saya ada yang masalah nih kan. Nah saya minta tolong dokter. Nah bersama saya lagi tesis. Ya udah, saya sempat mogok 4 bulan. Iya 4 bulan. Terus di support sistemnya dari dokter, dari teman kuliah, dosen. Akhirnya saya mau bangkit lagi. Tapi karena udah sempet tunda 4 bulan kan, udah mepet. Ya udahlah saya bisa kok tesis selesai 1 bulan. Udah. Terus beres. Keren. Artinya saya tangkap memang dari situ ya, dari situ memang Kak Priscilla sendiri yang mendorong diri Kak Priscilla untuk mau melangkah gitu ya, mau melangkah, berani melangkah gitu ketika memang kondisinya lagi nggak kenapa, tapi ada dorongan yang kuat mau untuk bisa selesai tesis itu gitu. Itu kan kadang-kadang ya, artinya yang saya tangkap artinya Kak Priscilla nggak terlarut dalam konfliknya gitu ya Kak Priscilla. Konfliknya ada, cuman saya bayangin konfliknya mah ada, konflik dukanya tuh ada. Cuman waktu itu dokter terus dosen sama temen kuliah tuh kasih support. Kan kamu pengen lihat mama papa seneng kan wisuda bareng, tapi mama papa nemuin di surga gitu kan. Ya bener ya. Ya udah, saya bangkit di situ. Ada sesuatu yang memang akhirnya muncul dan support system, memang support dari orang-orang sekitar, support system dari itu orang lain dan diri kita pun itu, maksudnya dari orang lain
Tapi ketika diri kita menolak itu kan nggak bakal ini ya, nggak bakal sinkron. Iya. Jadi, Betul. ketika kita mau mengizinkan orang support system dari luar ini hadir di kita dan kita merasa memang itu yang kita butuhkan gitu. Artinya kan ada kebutuhan yang terpenuhi dari luar dan dari dalam diri kita gitu yang sinkron gitu ya Kak Priscilla. Itu enggak sih? Jadinya makanya mau jadi melangkah kayak gitu. Itu enggak sih? Priscilla? Iya betul. Jadi kan aku awal mogok itu karena saya bilang diri sendiri, buat apa saya lulus S2 kalau wisuda saya sendiri gitu kan. Nah makanya dokter sama dosen sama temen tuh tahu nih sinkron nih, oh berarti Sabrina butuh yang stimulus wisuda ditemenin gitu kan, walaupun di surga nggak apa-apa gitu kan. Nah tapi kalau misalnya orang lain, misalnya ya orang lain, kalau saat itu saya deh, kalau support sistemnya udah ayo, tapi saya nggak mau gerak, sama aja saya kayak mobil mogok anaknya gitu kan. Malah kasihan support sistemnya dorong, nggak gerak-gerak karena mogok kan gitu kan, kasihan. Ya, yuk kita jalan pelan-pelan. Makanya tadi saya sampaikan, maju mundur 1 langkah 2 langkah itu mah nggak masalah. Yang penting gerak pasti nyampe kok. Poinnya. Iya benar. Poinnya yang penting gerak ya. Iya gerak. Ini saya dapat poinnya. Poinnya yang penting gerak gitu. Yang penting gerak. Artinya yang penting kita mau bergerak, mau melangkah, mau belajar, mau membuka diri, mau. Artinya memang ada gerak, ada action ya. Dan ini ada action gitu. Sekecil apapun itu, artinya ketika kita memang ada actionnya, ada niat, tapi nggak ada actionnya juga kan. Ibaratnya yang ketika Priscilla mention tadi. Mobil mogok. Ya, didorong dari luar. Kalau mobil mogok didorong dari luar, terus dari memang sudah di dalamnya mesinnya sudah nggak layak, jadinya ibaratnya ini. Ibaratnya kayak gitu ya. Ya sama aja bohong, tapi nggak dicari ininya. Apa sih sebenarnya yang bermasalah gitu ya? Iya, nah, betul. Kalau kayak gitu kan kita kan akan kembali ke diri gitu ya, Kak Priscilla. Iya nggak sih? Kita akan kembali. Apa sih yang salah dengan aku gini? Begitu banyak motivasi dari luar gitu. Apa sih yang aku butuhkan sebenarnya gitu? Nah ini poinnya mungkin poinnya yang tersirat ya, dari yang Kak Priscilla sampaikan. Artinya memang kita harus tahu ya, belajar untuk mengetahui apa sih kebutuhan kita gitu. Itu nggak sih Kak Priscilla? Betul. Gitu. Maka apa ya? Jadi jangan takut kok mundur ya, kok belum mencapai harapannya. Gak apa-apa kok, itu proses. Dinikmatin aja. Kok sedih ya udah sedih, nggak apa-apa. Aku sedih gitu. Dicup-cup ini, tenangin diri, kasih hadiah buat diri sendiri. Semangat lagi gitu. Ya balik lagi ke memang self-nya ya, balik lagi ke kitanya gitu ya. Kita maunya gimana kitanya gitu kan, maunya kita yang andil atau kita yang mau menggerakkan atau kita yang sesuatu itu ya. Artinya gini, artinya apa sih ya, saya menggambarkannya bagaimana. kita yang kita maunya kemana gitu. Kita maunya kita mau kemana gitu kan. Kita mau beri diri kita arti apa gitu ya. Gitu mungkin ya. Gitu gak sih? Ngebayang ini gitu. Iya betul gitu. Jadi mau kemana nih gitu. Iya, kalau kita bingung menentukan diri kita mau kemana, yaitu fungsinya support system. Sama profesional ya, medis ya. Siapa tahu kan pasti diarahin, oh ini gitu. Iya benar. Nah sih akan divalidasi lebih ke ini loh sebenarnya perasaan, menemukan perasaannya ya, menemukan. Jadi saya ngambil garis ini kayak gini. Ternyata mungkin memang setiap konflik, setiap masalah tidak selalu akan ada solusinya dari luar gitu ya. Sebetulnya solusinya ya ada di dalam diri kita sendiri gitu ya. Itu nggak sih? Betul. Memang lingkungan luar itu adalah
bagian dari untuk kita menemukan solusi dalam diri kita, gitu nggak sih Kak Priska? Ya, bantu kita yang kebingungan mau arah kemana gitu. Iya. Udah ini teman-teman udah sebentar saya cek banyak yang bergabung ya. Saya lucu di tempat saya nggak begitu kelihatan sih, makanya Kak Priska kayak ada gangguan deh kayaknya. Oke, Kak Priska mungkin yang terakhir ya, nggak terasa nih kita waktunya kayaknya. Kalau pengen bicaranya panjang gitu ya kalau ngomong. Nggak jadi sampai jam 12 malam. Itu di luar sini Kak Priska. Kalau mau jam bisa. Iya, mungkin pesan-pesan nih buat teman-teman nih Kak Priska, apa nih yang mau disampaikan dari Kak Priska? Mungkin buat teman-teman yang pernah ngalamin hal-hal yang seperti Kak Priska alamin itu, yang pernah yang terendah mungkin gitu kan, ada yang memang sesuatu yang pernah dipendam gitu kan gitu, yang memelihara bom waktu gitu. Apa nih? Gini, yang pertama tetap dasarnya adalah memanusiakan manusia, itu tetap ya, jangan egois juga. Kalau kita yang bermasalah, kita yang sedih, tapi kita nggak mau tahu orang lain itu kondisi kayak gimana, ya jangan juga begitu. Tapi kalau memangnya kita memang lagi marah atau sedih segala macam, ya udah akui saja, disayang-sayang gitu kan. Terus dengarkan diri kita maunya apa gitu kan. Ya udah kalau memang udah siap di confirm ke yang bersangkutan buat kita marah atau sedih, kalau memungkinkan sampaikan baik-baik, jangan dengan bentakan atau sindir-sindiran, jangan deh gitu kan. Nah terus ya udah kalau udah selesai konfirmasi, kita tinggal rilisnya dengan cara yang baik juga kan. Ya udah cooling downnya apa ya, kasih apresiasi ke diri kita sendiri. Terus kalau misalnya nggak mau seperti itu, khawatir itu kayak bom waktu meledak. Dan suatu waktu meledak itu ya membuat kacau. Jadi kita bingung mau kemana, malah tambah berantakan. Padahal sebenarnya misalnya ada masalah, itu kelihatan tuh jalurnya jalur kanan misalnya. Tapi karena bom waktu meledak, buta, kita salah arah. Nanti yang rugi ya kita sendiri, ya kita semakin kecewa, kita semakin sedih gitu sih. Dan olah rasa. Ini kayaknya bahasa promosi banget kita. Ya enggak, karena memang itu adalah hal yang ini dari saya, itu ada hal yang penting ya, mengolah rasa. Buat saya sendiri yang pernah berkali-kali ngikutin RPH ini ya, karena memang buat saya itu salah satu tempat pulang ya. Ini saya sedikit berat, mungkin buat saya itu adalah salah satu tempat pulang, nganterin kita untuk pulang, karena memang di situ melatih untuk kita pulang gitu ya, diri untuk, kan di situ latihan pulang ke diri kita ya, dengan ya itu cuma kita tengokin diri kita gitu kan. Kalau kita bilang fullness gitu ya, kalau di RPH itu terus kita cuma latihan mendengarkan aja, latihan mendengarkan apa sih, latihan berbicara memang dengan sepenuh hati kita gitu, hati kita utuh gitu ya, dengan mendengarkan meskipun perasaan kita lagi nggak baik-baik aja, itu kan kadang-kadang nggak mudah ya, nah gitu. Kita cuma menyediakan telinga gitu untuk orang lain gitu kan, meskipun perasaan kita nggak baik-baik aja, tapi kita sadarin itu memang kita semangat di RPH itu, karena seperti yang tadi saya bilang, saya mention akan lebih peka terhadap diri, mungkin tidak keluar dulu, mungkin akan lebih peka terhadap diri gitu, terhadap kebutuhannya apa gitu kan, lebih mengenal, oh lagi saat ini aku lagi butuh ini gitu kan ya. Itu sih yang saya rasa juga. Ini saya sedikit curhat jadinya ya. Nggak apa-apa, seru. Ya, memang gitu. Bukan promosi atau apa, cuma memang yang saya alami adalah itu. Ketika RPH itu buat saya tempat pulang sih, salah satu
cara untuk kadang-kadang mungkin kita agak males seperti terkait dengan support system ya. Kadang-kadang kita sendiri juga agak males gitu, kadang-kadang males nih ya gitu, apa sih gitu kan, Iya. diri menanya perasaannya begitu kan, kadang-kadang males. Tapi ketika di situ kita akan terbawa gitu, kalau saya akan terbawa suasananya itu, meskipun mungkin pikirannya kemana-mana gitu kan, cuma itu kan karena di situ latihan menyadari, oh pikiran kita lagi kemana-mana, perasaan lagi kemana-mana itu. Apapun itu, even itu hal yang menyakitkan atau membahagiakan, itu rasanya tervalidasi gitu, tertampung gitu. Gitu sih. Oke, ya mungkin ada tambahan lagi Kak Priscila? Ada yang mau disampaikan? Cukup sih, apa ya, udah cukup, tetap semangat, walaupun itu kecil nggak apa-apa. Yang penting ada tuh ya. Kita nggak sendiri. Kalau sendiri, gabunglah dengan ruang hati. Promosi lagi nih. Tapi enggak ya teman-teman, ini bukan cuma memang kita yang bicara di sini gitu. Seperti contoh Kak Priscila ini memang sudah merasakan gitu ya, bagaimana berjalan bersama ruang hati gitu ya, bagaimana kita menemani diri kita sih, sebetulnya menemani diri kita sendiri. Kita akan sekali lagi, komunitas ruang hati ini bukan pengganti profesional, jadi jangan mengharap solusi di sini. Cuma memang yuk kita sama-sama yuk belajar, yuk kita sama-sama melangkah belajar, yang mau belajar, yang mau ikutan belajar bagaimana kita bisa lebih self care gitu ya, self love gitu kan, memberikan bagaimana sih langkahnya gitu kan ya. Kita di ruang hati memang ada itu, tapi lagi-lagi ketika memang dirasa kita butuh profesional ya, tetap harus langkahnya adalah datangin profesional. Kalau kita memang merasa sudah kenapa banget dengan diri kita, ada hal-hal yang begitu mengganggu gitu kan, tetap kita butuh profesional. Karena buat saya ini di mata saya ya, nggak tahu di mata teman-teman, setiap kita punya luka batin, setiap kita punya sakit di diri kita gitu ya, apapun itu penyebabnya ya itu hanya diri kita yang tahu gitu. Jadi dan diri kita yang bisa menyembuhkan diri kita gitu. Seperti Kak Priscila mention tadi adalah mau, ketika kita memang mau nggak kita melangkah. Meskipun kita punya support system, meskipun kita punya dapat motivasi banyak, ketika kita menutup diri ya, kita tidak mengizinkan, kita tidak mengakui kalau kita butuh itu akan lambat gitu ya, akan terasa gimana ya, akan terasa nggak maju sama sekali ya, stuck gitu ya, mungkin bahasanya stuck gitu ya. Cuma memang ya itu, apapun itu ya kita perlu berterima kasih kali ya sama diri kita gitu Kak Priscila, ya nggak sih? Iya, betul. Terima kasih sama diri kita yang udah hadir sampai saat ini gitu kan, udah stay, dan Kak Priscila juga udah ibaratnya udah berjuang sampai saat ini gitu kan, dari yang Kak Priscila bilang tadi, before afternya gitu kan. Before afternya ya, betul. Kita harus mengasihi diri kita juga. Lagi-lagi saya memang belajar di ruang hati ini, belajar ya, bukan pengobatan, bukan pengganti profesional. Di sini adalah belajar, ruangnya kita belajar bersama-sama melangkah, dan karena ini latihan adalah sesuatu yang akan terus menerus gitu. Sesuatu yang terus menerus untuk bisa kita menjadikan habit gitu ya, kebiasaan kita untuk menyayangi diri gitu kan. Kadang-kadang kita bilang aku sayang kok sama diriku, tapi prakteknya enggak gitu ya. Gitu harus jujur sama diri sendiri. Poin lagi nih Kak Priscila, jujur. Jangan maksa diri sendiri, kasihan. Dia merana. Oke deh Kak Priscila, kayaknya udah seru banget. Saya makasih banget ya Kak Priscila nih bersedia hadir di ruang hati gitu, ngisi celoteh ruang hati ini. Saya makasih banyak banget. Aku senang. Terima kasih dari undang. Semoga hal yang kita bicarakan
bisa bermanfaat gitu ya bagi banyak orang. Kalaupun tidak ya paling tidak bermanfaat buat saya sih. Buat saya juga. Bermanfaat Buat saya. teman-teman. Iya, balik lagi kan karena memang ke kita dulu ya gitu. Iya, betul. Setuju. Ya. Selamat malam juga buat teman-teman. Terima kasih banyak yang udah stay di sini ya. Kita ketemu lagi di event berikutnya gitu ya, dan semoga kita bisa ketemu lagi Kak Priscilla di event berikutnya. Ya, mungkin siap. di ruang hati gitu ya, di luar live ini di agendanya ruang hati. Siap. Sehat-sehat selalu buat teman-teman juga, terutama Kak Priscilla. Sekali lagi saya mengucapkan yang mau tahu tentang kegiatannya ruang hati, kepoin aja, itu ada link di bionya ruang hati ya. Kepoin aja Instagramnya ruang hati, nanti akan banyak info-info kegiatan-kegiatan ruang hati. Dan kalau untuk yang lebih tertarik untuk gabung ke grupnya, tinggal di mention aja atau DM gitu, nanti akan dikonfirmasi dengan administrasi adminnya ya, mau harus bagaimana infonya. Itu sih ya, saya ucapkan terima kasih sih buat diri saya sendiri gitu. Iya, harus itu. Terima kasih. Buat diri saya sendiri, terima kasih buat Kak Priscilla. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman. Sampai jumpa lagi di agenda kita berikutnya ya. Salam sehat. Ya, salam sehat, jaga kesehatan. Sehat ya. Selamat malam. Selamat malam.